Yang Arya, anggota Sangga, Rama Ramani, pengurus majelis, pengurus yayasan, dan kalian saudara-saudari Islam yang hadir pada malam hari ini. Namo Buddhaya. Pertama-tama, mungkin hasil apa yang saya katakan itu kurang bagus, sebab Dr. Po sudah sebut lomo giri, jadi sudah lomo macam mana lagi ya. Tapi begitu pun saya terpaksa tampil, sebab di Mahasapati saya orang paling top, paling tua, ompong, peot. Jadi terpaksa saya penuhi permintaan itu. Saudara-saudari sedama, slide. Saya awalnya coba memberitahu tentang rencana hari ini. Pada akhir November, saya dengan ketua yayasan minta Dr. Po menemui Bante Utamo untuk mengundang beliau datang ke Medan. Ketika mau bertemu, Dr. Po langsung sebut kalau Bante Utamo setuju, kita langsung berikan pendampingnya. Saya saran Romo Giri saja. Saya bilang jangan, tidak cocok, pilih yang lebih bagus. Tapi Dr. Po bilang sudah cocok lah itu. Ini dokter komunikasi nomor 1 di Indonesia, nggak bisa saya lawan. Apa boleh buat? Saya diam-diam saja. Jadi saya berpikir nanti Bante Utamo pasti tolak, tidak level. Ketika bertemu dengan Bante Utamo, 2 jawaban kami terima. 1 menyenangkan, 1 tidak menyenangkan. Yang menyenangkan, Bante Utamo setuju memenuhi undangan kami datang ke Medan. Yang tidak menyenangkan, sudah saya ubah menjadi hoki. Beliau setuju saya mendampingi beliau. Maka saya hadir pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Ketika selesai di Jakarta, kami ketemu lagi dengan Dr. Po. Kita langsung tentukan judulnya. Saran saya waktu itu kita sebut 4 angka saja. Bisnis sukses, hidup sukses. Bisnis sukses, Romo. Hidup sukses, Bante. Saya langsung menyelarahi. Saya ini makan gaji. Bagaimana bisa bisnis sukses? Bisa nggak makan gaji itu bisnis? Bisa. Saya geleng-geleng kepala lagi, payah dokter komunikasi ini. Jadinya sekarang ini kalau saya berkenalan dengan orang, apa bisnis saudara? Saya sebut jual tenaga. Nggak bisa lagi makan gaji, jual tenaga. Kan bisnis. Baik, pada hari ini saya akan coba untuk memulai. Diawali dengan 3 judul. 1, sumber hoki. 2, sumber happy. 3, seperti harapannya Dr. Po, supaya saya tidak sibuk menulis, agar saya menceritakan apa yang ada pada saya saja. Jadi karena itu saya pilih yang terakhir, apa yang telah saya buat dan apa yang saya dapat dalam kehidupan ini. Saya mulai dengan yang pertama, sumber hoki. Bapak Ibu sekalian, sumber hoki kalau menurut agama Buddha hanya 1 saja, yaitu hasil perbuatan yang baik. Hasil perbuatan yang baik ini harus terus-menerus dilakukan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, hokinya bagus, harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagian orang karena diwariskan sesuatu dari orang tua dan sebagainya, tidak melakukan perbuatan yang baik. Kalau nanti hasil perbuatan baik yang dilakukan pada hari yang lalu, setahun yang lalu, kelahiran yang lalu, habis, dia akan menderita. Karena itu, apapun posisi kita, sedang hokinya bagus, kurang bagus, tidak bagus,
harus berbuat baik. Sebab hukum karma itu kita tidak bisa mengetahui langsung. Kita hanya bisa mencoba mereka-reka. Mungkin kita berbuat baik, mungkin sambil lalu kita berbuat jahat. Karena itu hoki orang kadang-kadang turun naik. Kalau orang itu hokinya berjalan terus-menerus, itu buktinya pada masa yang lalu bahwa hampir rata-rata dia selalu berbuat baik, jarang melakukan yang tidak baik. Oleh karena itu, setiap saat kita sebaiknya mencoba selalu berbuat baik, karena hukum karma itu bisa menekan, bisa menyelaraskan, bisa menghapus. Jadi karena itu tenaga hukum karma itu tentu luar biasa. Oleh karena itu pada posisi apapun sebaiknya kita selalu berkata, berbuat, berpikir yang baik. Kalau hoki kita sedang bagus, agar hoki itu bertambah, agar hoki itu bisa berlangsung cukup lama. Kalau hoki kita sedang kurang bagus, dengan berbuat yang baik, semoga dia bisa cepat menekan, dan kemudian yang tidak baik itu bisa mendatangkan hoki yang baik. Bapak Ibu sekalian, selain daripada hoki, sesungguhnya kita dalam hidup ini, dalam profesi apapun, tentu kita harus mencoba untuk melakukan suatu sikap untuk menunjang, menyuburkan, menambah supaya keadaan hoki itu menjadi lebih baik. Apakah yang kita lakukan itu? Tentu pertama-tama sebaiknya kita menjalankan sila. Sebagian orang begitu mulai buka kuku sudah cakap kotor. Tentu hokinya menjadi sulit. Kalau Anda itu pedagang, supaya hokinya bertambah, tentunya Anda harus berlaku sebagai seorang pedagang yang bagus. Harus ramah, harus memberikan sesuatu penjelasan yang terbaik. Kalau Anda itu seorang pekerja, Anda tentu harus rajin, disiplin, mencoba menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Jadi, pada setiap lapisan kehidupan ini, tentu bisa berbeda-beda. Kalau Anda seorang dokter, tentu Anda harus ramah. Begitu ketemu pasiennya, harus menjelaskan penyakitnya dengan baik. Dengan demikian, maka ia akan terus berulang. Bapak Ibu sekalian, tambahan daripada untuk menunjang hoki itu tentu bisa yang lain-lain. Kalau hoki kita perkirakan ada, kita tentu juga harus sisihkan sebahagian itu untuk menolong yang lain. Salah satu yang lain tentu membantu pengembangan agama. Itu juga salah satu daripada perbuatan untuk menambah hoki kita agar terus berkembang. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting di dalam kehidupan ini, yang paling utama adalah pikiran. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, apapun profesi kita, kita harus punya suatu pikiran yang baik. Kalau Anda itu seorang karyawan pekerja, kalau Anda menemukan atasan yang tidak bagus, barangkali dalam pikiran Anda selalu mengomel, menjelek-jelekan atasannya. Kalaupun tidak, Anda katakan secara terus terang. Kalau misalnya Anda disuruh atasannya, kamu malam ini harus lembur, selesaikan pekerjaan itu. Apa yang Anda pikirkan? Mungkin Anda berkatakan, wah, bos saya ini kejam sekali. Saya mau cepat pulang. Saya disuruh ibu saya untuk berbelanja untuk masak malam. Bos saya ini kejam. Pikiran
Di dalam agama Buddha harus selalu yang baik. Kalau atasan Anda tidak senang kepada Anda juga tidak senang kepada dia, itu namanya api lawan api akan sangat besar. Jadi, kalau Anda posisinya demikian, Anda kemudian mau bicara tidak berani, tentu Anda di dalam pikirannya mencoba. Bos saya ini adalah orang yang baik. Saya mohon dia bisa mengerti keadaan saya. Saya hari ini butuh cepat pulang. Saya ada tugas yang lain. Kalau Anda lakukan itu, mudah-mudahan dengan pikiran Anda kepada orang itu, maka atasan itu kemudian barangkali berubah pikirannya. Dia akan datang. Ya sudahlah, besok saja dilanjutkan. Kamu boleh pulang. Itu salah satu di antaranya. Demikian juga kalau Anda itu pedagang. Hendaknya semua orang-orang yang datang membeli dan sebagainya, Anda tentu tujuan pikirannya itu harus bagus. Jangan Anda berbelanja, berjualan, kemudian orang lalu lalang itu tidak singgah membeli, Anda kemudian berpikiran jelek. Ini orang ini ngapain? Bolak-balik berjalan ke sana, singgah tempat saya tidak ada. Padahal saya ini mau berjualan yang baik. Ini orang semua tidak benar. Itu cara berpikir yang salah. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tinggal di suatu lorong, waktu jalannya sepi, Anda pulang. Anda melihat ada dua orang mencurigakan. Bagaimana pikiran Anda? Barangkali Anda akan berkata, ini kalau penjahat ini, biar saya lapor polisi, saya tangkap orang itu. Itu pikiran yang salah. Anda harus coba berkata, yang di depan ini pasti orang yang baik-baik. Dia pasti tidak akan mengganggu orang lain. Semoga dia itu benar orang yang baik untuk melakukan sesuatu demi kebaikannya. Kalau pikiran Anda mempengaruhi dia, bagaimana dia berpikir? Dia barangkali kemudian akan berkata, yang mau lewat ini kelihatannya gembel ini. Kalau saya rampok, jangan-jangan uangnya nggak ada. Datang polisi, saya kena tangkap pula. Dah, biarkan dia lewat. Itu hasil daripada cara berpikir. Saya banyak contoh-contoh yang dapat saya lakukan. Ketika saya bekerja di perusahaan, saya suatu ketika untuk membuat anggaran perusahaan, konsultannya mengatakan, jangan ditambah-tambah inflasi tahun depan. Gajinya jangan ditambah. Harga-harga jangan ditambah. Karena kita tidak tahu juga tahun depan seperti apa harganya. 5 tahun kemudian, ketika akan membangun perumahan di perkebunan, dananya tidak cukup. Barang-barang naik 25%. Direktur utamanya, ya, didampingi oleh direktur umum yang melaksanakan proyek. Direktur utamanya memanggil saya. Langsung banting meja. Kalau saya tanya bola-balik dia konsultan yang cara begitu, sekarang buktikan bahwa itu memang ada saran itu. Bapak-bapak sekalian, saya langsung bercucuran air mata dan pergi. Saya masuk ke ruangan lab, filing room, ya. Wah, arsipnya begitu banyak. Dari mana saya mau mulai? Sudah 5 tahun yang lalu. Macam mana mencari? Bagaimanapun harus saya mencoba. Tapi hasilnya bagaimana? Begitu saya sentuh yang pertama, itulah surat yang saya cari. Saya berikan kepada dia. Kemudian kesulitan saya itu menjadi hilang. Bapak Ibu sekalian, saya bertugas sebagai pembantu Sangha Agung cukup lama. Di awal tahun 80-an ada seorang tangki, ya, kesurupan. Dia upasaka mau jadi pandita. Jadi Bante Asin Sukong bilang, Romo Giri, dia upasaka ini ingin jadi pandita, ingin membantu membaca doa, mimpin upacara. Saya bilang, mana bisa Bante? Ini kan melanggar mata pencarian agama Buddha, penunjuman. Kemudian kalau dia janji mau berubah, saya datangi orangnya.
Bagaimana cara berubahnya? Kalau Anda sekarang ini kesurupan 6 kali seminggu, mulai sekarang 5 kali, tahun depan 4 kali, tahun depan 3 kali, tahun depan 2 kali, tahun depan sekali, habis itu selesai. Sanggup tidak? Dia tak sanggup. Sukong, Bante Yasin kemudian, ya dia ingin berbakti, betul. Romo Kiri mau jaga disiplin, betul. Sudah, tanyakan saja sama Kuan Im, pokoknya saja. Pergilah ke ruang Kuan Im. Saya langsung dalam pikiran, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Maka poinnya 2 kali tutup, 2 kali buka, sekali lagi tutup, orang nyebut lari pulang. Apakah ada pengaruh pikiran itu? Saya tidak tahu, tapi itulah kenyataannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, dengan pikiran yang benar, apabila hoki kita sudah tiba, akan datang jalannya ditunjukkan kepada kita untuk mendapatkan sasaran itu. Coba tunjukkan Buddha Rupang. Jadi saya punya ladang, lama sekali saya kepingin punya Buddha Rupang di sana. Saya masih teringat Bante Jin pernah kasih, tapi saya sudah lupa saya berikan kemana. Saya bingung mencarinya. Kemudian pada tahun 2007 ada Rama Husin di situ. Begitu saya dibawa untuk khotbah di lembaga pemasyarakatan, di sana itu ada satu rupang taruh di samping ditutup kain. Dia bilang, Pak Giri, ini kami bingung sekali. Ini Buddha Rupang peninggalan daripada Romo Ananda dulu. Karena PBDI Lestari Buddha Dharma Indonesia sudah membelikan patung yang cantik dari Taiwan. Ini taruh di lantai, tutup kain. Ada biku bilang, gali saja tanah, tutup. Ada biku yang lain, hancurkan saja, campur pasir, pleser ke dinding, habis. Wah, saya pikir rezeki saya datang nih. Saya kemudian kasih tahu istri, macam mana? Saya ada patung ini di lembaga pemasyarakatan. Tapi menurut saya barangkali nggak cantik. Mau apa tidak? Tidak apa. Begitu saya bawa pulang, ternyata istri bilang, wah bagus patung ini, kenapa pula jelek? Nah, mengapa saya bisa dibawa ke penjara sehingga saya mendapat patung itu? Menurut saya juga karena hoki saya tiba, sehingga pikiran saya menerawang, ketemu dengan PBDI dan mereka membawa saya untuk ke sana dan saya mendapatkan patung itu. Sampai sekarang ini masih di ladang saya. Jadi patung ini benar-benar pangsan ya, sudah terancam, tapi kemudian selamat dan sekarang itu dia hidup aman di ladang saya di sana. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, cobalah selalu memiliki pikiran yang baik. Dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan. Dia akan menghubungi kita apabila kita membutuhkan sesuatu. Di sini tentu banyak generasi muda. Kalau misalnya yang cewek ini pacarnya mau datang, ortunya marah-marah, nah HP-nya nggak bisa dikontak, bagaimana? Tentu dalam pikiran itu bilang, Andi jangan datang, waktu saya lagi marah ini. Nah kalau Anda bisa lakukan komunikasi, pacarnya kemudian bilang, oh banyak kempes, nggak jadi datang. Kira-kira melalui komunikasi pikiran, sesungguhnya itu memiliki sesuatu jalan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, banyak di dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan hoki yang baik, kita kadang-kadang meminta bantuan dari luar. Kalau saya pergi ke toko-toko, barangkali sering di situ, di balik pintu, digantung ajiman-ajiman, ya, kertas-kertas ini diambil dari Gunung Kawi atau dari mana, ya. Saya pikir segala macam simbol-simbol sehingga memberikan kita sugesti tidak ada masalah. Tentu dibolehkan, kecuali Anda meminta hoki yang merugikan makhluk lain, membahayakan makhluk lain. Tentu di dalam
memperoleh hoki itu kebanyakan orang, apakah pindah rumah, apakah membeli rumah, apakah membangun pabrik, ya, apakah lakukan sesuatu kegiatan apapun pakai faktor, pakai guru Feng Shui. Bagaimana itu? Kalau menurut keyakinan saya, Feng Shui itu memang sesuatu ilmu yang bersifat alam. Boleh saja. Tapi yang paling utama yang sebenarnya ialah karma pala kita. Hasil perbuatan kita. Feng Shui itu nomor 2 kalau mau dilakukan. Saya membeli rumah saya yang pertama tidak pakai arah angin. Tapi setelah beli, saya ketemu dengan teman yang ngerti dengan Feng Shui, diberikan kepada saya arah mana yang terbaik untuk saya, ternyata arahnya bagus, sudah sesuai dengan Feng Shui. Saya membeli ladang saya tidak pakai petunjuk-petunjuk Feng Shui. Setelah beli, kemudian ditunjukkan Feng Shui, ternyata benar. Sebab ladang saya itu dipeluk oleh sungai. Jadi kalau peluk oleh sungai, itu menurut Feng Shui-nya bagus. Menurut saya ilmu Feng Shui itu tentu sesuatu yang baik. Tapi yang pengaruh paling penting itu ialah karma baik kita yang paling utama. Feng Shui itu ada atau tidak ada, tidak masalah. Anak saya di Amerika Senin lalu baru pindah kerja. 2 minggu diberi kesempatan, tanda tangan pindah ke baru, 2 minggu kemudian harus masuk. Istri saya bilang, jangan masuk saja, pilih hari yang baik. Tapi saya bilang, mana bisa, orang sudah teken hari masuk kapan? Hari Senin. Ternyata hari Senin dilihat buku, harinya bagus. Jadi, bahwa kalau karma baik kita itu ada, dengan sendirinya Feng Shui itu pasti sudah benar. Anda kalau mau lihat Feng Shui dulu kemudian laku satu, silakan saja. Tapi nggak usah khawatir, kalau kita senantiasa berbuat baik, hoki kita bagus, tentu dengan demikian itu tidak akan melanggar Feng Shui tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, kunci meraih happy. Kalau saya lihat kamus, happy itu sama dengan gembira, senang, bahagia. Tapi menurut saya, senang, gembira itu mirip. Bahagia beda. Senang dan gembira menurut saya faktornya lebih banyak kepada materi dari luar. Banyak uang, ya, rumah cantik, istri cantik, mungkin senang. Tapi kalau bahagia itu faktornya dari dalam. Bahagia itu karena pengertian. Kalau senang, gembira, menurut saya lebih banyak faktor dari luar. Jadi, yang kita cari di dunia ini apa? Senang, gembira, atau mau bahagia? Saya pikir nilai bahagia jauh lebih tinggi daripada senang atau gembira. Karena itu, kalau bahagia kita anggap yang terbaik, kita semua bisa dapat. Asal ada makan, ada pakaian, ada rumah, otomatis faktor bahagia itu bisa kita dapat. Dari mana faktor bahagia itu? Tentu pengertiannya terhadap Dhamma. Bapak Ibu sekalian, agama kita sering dicelah oleh yang lain. Agama Buddha mengajarkan hidup itu penuh dengan duka. Karena itu datanglah kepada kami. Di tempat kami terang benderang. Bukan hidup itu duka. Jadi saya pikir zamannya Sang Buddha memakai topik ini, sesungguhnya pada saat itu cocok. Pada saat ini barangkali untuk kita kurang begitu cocok. Lebih cocok itu tak mengenal Dhamma, hidup itu duka. Mengenal Dhamma, hidup itu bahagia. Bapak Ibu sekalian,
satu lagi, agama Buddha itu mewajibkan kita saat ini, detik ini, kita harus bahagia. Kalau saat ini, detik ini kita tidak bahagia, berarti ada yang tidak benar. Harus kita cari. Kita selalu mencoba mendengar. Kalau anak sekolah, dia bilang, waduh, sekolah itu susah, banyak kali PR. Ya, nanti ujiannya sulit. Kapan Anda baru senang? Kalau tamat sekolah. Ketika tamat sekolah, cari kerja nggak dapat-dapat, ngeluh lagi, tamat pun percuma, kerjaan nggak dapat. Ketika sudah bekerja, macam mana? Sudah kerja, senang nggak? Percuma kerja, gajinya kecil. Nah, kapan gajinya sudah besar? Macam mana? Gajinya sudah besar sekarang. Gaji besar, rumah bagus, percuma, belum ada istri. Begitu lagi ya. Sudah punya istri, bagaimana? Sudah enak sekarang? Waduh, sudah 3 tahun ini, anak pun belum nongol. Begitu anak nongol, waduh, repot ini urus anak kecil ini. Badannya bukan main. Nah, orang-orang yang begitu, sampai masuk liang kubur, tidak menemukan kebahagiaan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini, kalau kita bilang tidak bahagia, kita harus cari penyebabnya. Sesungguhnya tidak ada duka itu. Satu saja yang saya katakan, alam kehidupan menurut agama Buddha 3. Niraya itu menderita. Kama, sugati, bumi, alam manusia dan alam surga satu kelompok. Baru alam prana. Jadi kalau alam manusia yang kita huni ini adalah alam yang menyenangkan, mengapa kita susah? Lucu sekali, Anda jauh-jauh pergi ke perapat, di perapat sana Anda menangis. Nangis di rumah saja, ke perapat kan itu jalan-jalan. Jadi kalau kita hidup di alam yang menyenangkan dan kita tidak senang, berarti kita itu tidak benar. Saran saya begini, kapan Anda merasa tidak bahagia, Anda tulis satu secari kertas. Manusiakah saya? Tempel di dinding. Kalau saya manusia, harus bahagia. Karena kita hidupnya di alam manusia. Alam manusia ini menyenangkan. Tapi kalau kau bilang, saya anjing, apa boleh buat? Nangislah. Kalau Anda mau akui itu. Itu salah satunya seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, bisa tunjukkan pesawat? Bapak Ibu sekalian, satu kunci bahagia yang lain, yang banyak selalu terjadi pada diri kita. Sekarang coba Anda tanya di dalam diri Anda. Lihat, saya sekarang kerja di Kalimantan Barat, naik pesawat yang cuma 40 orang, pakai baling-baling itu. Sukhoi jauh lebih bagus dari ini, Sukhoi pun jatuh. Ya, nah, sekali lagi. Nah, kadang-kadang naik yang 4 orang, hanya 4 orang saja ini, kecil. Kalau gemuknya seperti Romo Oni, barangkali 3 pun sudah nggak bisa naik. Ya, nah sekali-sekali lagi terus, sekali-sekali naik helikopter untuk ke wilayah sana. Jadi direksi di perusahaan saya ada 4 orang, direktur orang Indonesia. Satu pun tidak berani ke lokasi. Saya saja sebulan paling sedikit, termasuk GM perkebunan saya. Dia lebih senang naik mobil 15 jam ketimbang naik pesawat dari Pontianak ke lokasi. Mereka tanya, Bapak kok gak khawatir? Bapak kok tidak stres naik pesawat itu? Apa yang saya jawab? Saya jawab, satu, umur saya sudah cukup. Yang kedua, tanggung jawab dunia saya sudah habis. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya sudah siap tumimbal lahir. Kira-kira begitu, ya. Nah, saya katakan tadi, coba Bapak Ibu
yang banyak kejadian tidak happy itu punya rasa dendam, rasa benci, rasa iri. Itulah akar kesengsaraan, akar duka. Kalau ada sekarang, coba dihapus. Ketika kita di sekolah, gurunya kejam, ya, salah sedikit ke depan. Banyak murid-murid itu dendam kepada gurunya sampai gurunya sudah tua atau dia tua itu masih dendam. Begitu jumpa, aduh, bapak yang kejam itu, tapi sekarang kok masih hidup, kok nggak mati dia. Jadi kalau Anda tidak senang pada seseorang, Anda selalu jumpa orangnya, Anda menjadi susah. Orang itu belum tentu tidak senang kepada kita. Orang itu belum tentu dendam kepada kita. Itu adalah suatu kesalahan yang besar kalau dalam diri kita menyimpan rasa dendam. Karena itu kalau ada, lupakan. Kunci hukum karma. Kalau sekali saja berbuat salah, selalu diingat, celaka, bisa masuk alam rendah. Jadi, kalau seseorang selalu berbuat baik, selalu berbuat jahat, sekali berbuat baik, berbuat baiknya selalu diingat. Ketika meninggal, pada saat mau meninggal, diingat perbuatan baik itu, dia bisa masuk alam yang lebih baik. Jadi karena itu, kalau di dalam diri kita banyak kesalahan-kesalahan, hendaknya dilupakan. Kalau Anda memiliki kebaikan-kebaikan, selalu diingat, diulang. Rahasianya mudah aja, dengan mengingat perbuatan baik, kita menjadi gembira. Otomatis dengan gembira, punya keyakinan untuk berbuat yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya ada dua saja yang kita buat. Merancang dan terima hasil. Setiap hari, merancang dan terima hasil. Ketika merancang, kita berhati-hati, karena itulah kelompok sebab. Ketika kita menerima, yaitu kelompok akibat, kita harus mengerti keadaan, jangan menerima itu menjadi beban bagi kita. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira begini, kalau Anda misalnya melihat seorang gadis gendut jelek, Anda kemudian mau mengejek dia ya. Sebelum pikiran mau mengejek itu muncul, Anda berpikir, oh mengejek itu salah. Kalau Anda lakukan itu, sekarang Anda lahir dengan badan rempeng, dengan badan kurus. Tapi ketika dengan badan kurus itu, Anda tentu tak boleh berseri. Karena badan kurus tidak ada masalah. Jadi karena itu, setiap kita mau merancang, kita sudah tahu akibatnya. Ketika terima hasil, kita harus perhatikan bahwa itu sesungguhnya bukan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tidak happy. Kapan seseorang itu melakukan sesuatu menurut kemauannya, akibatnya kalau dia terima, seharusnya dia bisa terima. Anda kalau mau korupsi, begitu mau korupsi, Anda tahu, kalau ketangkap, saya bisa masuk penjara. Kalau nggak ketangkap, saya bisa kaya. Anda lakukan, ketangkap, ya Anda bilang nggak apalah masuk penjara, orang memang sudah saya lakukan kok. Kalau Anda seorang wanita, Anda disiksa oleh suami, terus-menerus segala macam, Anda kemudian berpikir, tak lama lagi saya pasti mati ini dibuat oleh suami saya. Daripada saya mati, lebih bagus dia yang mati. Anda bunuh suami itu. Anda tangkap polisi, Anda masuk penjara. Ditangkap polisi, masuk penjara. Anda kemudian nangis-nangis, aduh kenapalah saya dulu bunuh dia segala macam. Itu salah. Kalau Anda sudah berpikir begitu, nggak apalah, orang saya sudah salah kok, saya bunuh kok. Dia mati, nggak apa-apa, saya masuk penjara, nggak apa-apa. Itu harus happy. Karena itu memang Anda rencanakan, Anda tahu akibatnya, dan Anda sudah tempuh. Dan itu harus tidak boleh disesali. Jadi umat Buddha terima sesuatu tidak boleh seharusnya untuk disesali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima sesuatu, mendapat sesuatu,
Kita tanya diri sendiri, mau susah atau mau happy? Itu pertanyaannya. Kalau saya berjalan, kemudian orang teriak, "Hei botak!" Memangnya saya kribo, orang botak kok, ya nggak apa-apa, kan gitu. Kalau saya berjalan, atau siapa saja, "Kurang ajar kamu, monyet!" Saya merasa saya tidak berbuat salah. Dia kok marah saya? Apakah kemudian saya sedih? Sial kali saya kok dibilang monyet. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Itu salah. Apa jawaban yang paling betul? Wah, saya nggak salah. Dia kok bilang saya monyet. Ya, mudah-mudahan setelah meninggal dia tidak masuk neraka. Saya pun happy, kan? Itu memang jawaban yang benar. Seharusnya begitulah cara berpikir kita. Bapak Ibu sekalian, menjadi umat Buddha itu keyakinannya ialah bahwa kita selalu salahkan diri sendiri. Tidak pernah salahkan orang lain. Jadi, jangan sampai kita salahkan orang lain. Kita tidak bisa kemudian dalam keluarga, abang, kamu janganlah berjudi. Saya di mana-mana itu diajak orang itu, ini adiknya penjudi. Pertanyaannya itu ialah, mengapa saya bisa punya abang menjadi penjudi? Itu diri saya. Umat Buddha tidak boleh menyalahkan diri orang lain, tapi selalu berpedoman mengerti apa yang kita terima saat ini adalah perbuatan kita sendiri pada masa yang lalu, sehingga kita memperoleh hal tersebut. Kalau seorang anak, ya, sekolah, dia suatu hari bilang, "Mami, uang jajan saya kok 1.000 sih, kawan-kawan saya uang jajannya 10.000. Belilah saya 10.000. Ibunya kesal bilang apa? "Kenapa kamu jadi anak saya? Kenapa nggak jadi anaknya Pak Giri saja?" Kan begitu ya ibu-ibu yang kesal. Jawaban ibu itu simpel, tapi itu kebenaran. Jadi karena itu, apapun yang kita miliki, ibu seperti apapun yang kita punya, itu memang sudah bahagian daripada kita. Yang tak boleh kita salahkan, salahnya ada pada diri kita sendiri. Kita bergabung ke dalam sesuatu yang memang itu sudah bahagian pada kita. Bapak Ibu sekalian, banyak orang keliru. Bagaimana caranya membaca Sigah Lowada Sutta? Di dalam kehidupan ini, kita harus berdiri, ya, di mana kita berpijak, ya, di mana kita berpijak, di sana langit dijunjung. Itu ada pepatah. Jadi kita hanya melihat untuk kita sendiri, bukan urus orang lain. Cara membaca Sigah Lowada Sutta itu adalah bahagian yang kita sedang ada. Kita sebagai apa saat itu? Sebagai anak, baca, ya, tanggung jawab sebagai anak. Jangan baca, tanggung jawab orang tua. Jadi nggak bisa kita datang, Bapak Ibu, itu Sigah Lowada Sutta baca apa tidak? Mana warisannya? Warisan. Sekarang kan sudah tunggu warisan, harus diserahkan. Tidak bisa, ya. Kalau Anda itu seorang wanita, mungkin suatu hari datang kepada ibunya. Kalau Anda salahkan, lihat orang lain bukan tugas. "Mami, saya umur berapa?" "Oh, kamu umur 35. Mami ada baca Sigah Lowada Sutta apa tidak?" "Mana suami saya?" Kan orang tua harus menikahkan anaknya. Nah, begitu. Itu keliru. Menurut saya Sigah Lowada Sutta itu harus dibaca, kita sedang di mana. Kalau kita sebagai orang tua saat itu, tugas orang tua itu yang harus kita ikuti. Jangan yang lain. Jangan pula, ini para istri tentu banyak, ya. Suami ada baca nggak Sigah Lowada Sutta? Mana emas berlian, kan di situ sebut harus memberikan perhiasan pada istrinya. Mana? Sampai sekarang satu pun tidak dikasih.
kamu bukan umat Buddha, kamu kok nggak ngerti sih kalau Wasuta sih, rajin saja ke wihara, percuma. Itu keliru. Kita harus baca di mana kita sedang berada. Bapak Ibu sekalian, saya kemudian mencoba untuk melihat apa yang saya peroleh dan apa yang saya buat dan apa yang saya peroleh. Mungkin sebelum itu kita nggak mungkin happy kalau tidak punya keluarga, ya, kalau tidak rukun di dalam suatu keluarga. Kalau saya tadi cerita, dalam hidup ini kita hanya merancang, kemudian kita terima hasil. Remaja-remaja ini kalau saatnya untuk memilih pacar, saat itu merancang. Cobalah nilai, cobalah pilih, cobalah perhatikan dengan benar-benar. Apakah dia itu sudah cocok dengan Anda? Sifat-sifatnya cocok apa tidak? Pengetahuannya bisa sesuai atau tidak? Ya, itu ketika merancang. Tapi ketika sudah menikah, saatnya sudah menerima. Apapun keadaan suami istri itu sebaiknya dicocokkan, disesuaikan. Dalam hidup ini kita hanya dua saja, kemauan kita atau kita menurut yang lain. Jadi kita harus mencoba melihat kesesuaian dengan itu. Tiap-tiap orang ada kebaikan, tiap-tiap orang ada kelemahan. Kalau bagi saudara-saudara yang kenal saya, barangkali tahu saya punya istri dan barangkali orang tahu istri saya itu orangnya keras. Ya saya ambil juga kekerasannya. Bapak itu tahu, suatu ketika saya pulang dari USU di Poliklinik memberikan pendidikan agama Buddha, lewat Umi, mobil saya ditabrak, peot. Jadi ibu-ibu dengan putrinya yang keluar dari Umi itu langsung datangin saya. Pak, kita jangan selesaikan di sinilah, banyak kali orang nanti polisi datang. Nah ini KTP, datang ke toko saya aja. Begitu saya tiba di rumah, saya beritahu kepada istri, wah saya ketabrak ini dikasih KTP. Mari-mari saya yang pergi, jangan kamu. Kalau kamu nanti kamu nggak mau terima bayarannya, tahu saya yang pergi. Santailah saya di rumah, kan? Jadi kita sebetulnya dalam hidup ini harus coba berbagi. Seperti apa keadaan itu, kita coba sesuaikan diri. Jadi karena itu, ketika merancang, kita hati-hati. Ketika menerima, kita harus sesuaikan untuk kebaikan kita. Nah, yang terakhir, apa yang saya buat, apa yang saya dapat sesuai dengan harapan Dr. Po untuk menceritakan riwayat saya. Tapi sesungguhnya hari ini saya hanya cerita sedikit saja. Sebab ada seorang penggemar saya, Saudara Edison, itu radio Buddha Gosah. Dia sudah berkali-kali minta saya, Romo tolonglah tulis riwayat hidup. Sebab saya melihat Romo ini orangnya langka. Bisa nulis buku, bisa mengajar, bisa khotbah, mengabdi puluhan tahun, tapi hasil duniawi, ya, karir dan materinya juga sukses. Jadi sebenarnya buku itu hampir selesai saya tulis, tapi baru saya luncurkan nanti tahun 2015. Kalau saya masih hidup, mungkin sudah tumiba lahir, ya, masih 3 tahun lagi. Tahun depan 2013 tidak bagus menurut Barat. 2014 tak bagus menurut Timur, jadi saya pilih 2015, ya. Jadi buku riwayat hidup itu maupun sekarang ini saya coba sepotong ini, saya hanya akan memberikan pesan kepada anda dua hal. Satu, dengan pontang-panting berbakti pada agama, dengan menghabiskan waktu begitu banyak untuk agama, sesungguhnya karir, materi, dan duniawinya juga bisa sukses. Satu.
Yang kedua, dengan banyak berdana, sesungguhnya uang kita tidak hilang. Dengan banyak membantu berdana, sesungguhnya uang kita juga tetap akan banyak. Itu yang saya alami. Ini Romo Oni puluhan tahun saya kenal. Saya kemana-mana mengabdi pada agama segala macam. Beliau datang ke wihara, pasang dupa, pulang. Datang ke wihara, pasang dupa, pulang. Nah, sekarang ini beliau sudah mau bertugas jadi ketua MBI, maka hokinya datang, sudah diangkat jadi konsul kehormatan Belanda. Itu salah satunya juga. Coba kalau dari awal beliau sudah berbakti, barangkali sudah lebih hebat dari sekarang. Tapi tidak ada kata terlambat. Jalan hidup masih panjang. Bapak Ibu sekalian, ketika saya sekolah di menengah, saya satu-satunya Tionghoa dan saya satu-satunya agama Buddha. Belajar agama, saya pulang. Akhirnya saya berpikir, loh, agama Buddha itu ada apa tidak? Akhirnya saya berkenalan dengan agama Buddha. Dan kemudian saya mencoba mengikuti pendidikan guru agama Buddha. Bisa tunjukkan ijazah, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir di ruangan ini, barangkali di seluruh Sumatera, hampir tak ada orang punya ijazah yang saya miliki itu. Lihat itu, ijazah. Saat itu, MDI, Magabudi, Sangha Agung, semuanya rukun. Bapak Ibu sekalian, di situ ada Dr. Randus Jamal Bakir. 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ada seorang biku diundang oleh Romo Ombun ke Taman Alam Lumbini, yaitu biku apa itu, Pak Rudi? Kanti Daro Mahatera. Begitu dia tiba, singgah di ITC, kemudian dia tahu Romo Giri, para Samarera selalu beri hormat, dia langsung sebut, Romo Giri, saya sudah kenal Romo 40 tahun yang lalu, sekarang baru jumpa, tahu nggak siapa saya? Begitu tahu dia Malang, entah dari mana kekuatan pikiran, saya langsung, Dr. Randus Jamal Bakir, ternyata betul beliau itu. Ya, jadi saya ikut pendidikan, kemudian saya mengajar di Tebing Tinggi 1 tahun tidak dapat gaji, tempat bekas sekolah saya karena mau bangkrut. Sekarang insinyur Juanda di Jalan Tamrin sana. Saya pindah kerja ke Medan, cuma bawa sepotong pakaian. Saya menginap di wihara 5 tahun. Ya pagi-pagi putih bunga, baca parita, pergi kerja, pulang balik lagi. Ya setiap waktu hampir habis sepanjang masa, semuanya untuk agama. Maka beliau katakan, saya kepingin pula Pak Baja sambil bekerja. Sukong itu Bante Asin ngomong, nggak ada itu ada orang Pak Baja sambil kerja itu nggak ada. Kalau sambil sekolah pernah. Nah, tapi kalau nekat ya sudahlah. Ya saya pikir saya nekat. Apa beli buat pakai pakaian itu, kemudian saya pergi bekerja. Nah, saya di sana kemudian waktu itu semua ini rukun, tak ada pecah-pecah, hanya satu saja. Kalau rohani, TUI. Kalau organisasi, Perbudi. Bergabung semua. Semua wihara di Medan dulu diatur oleh satu dewan wihara, namanya Dewi. Nah, saya berkenalan dengan Biksu Sakya Putra yang disedia, Setia Budi. Dengan beliau saya punya banyak pengalaman dan saya ceritakan sedikit saja. Suatu hari ulang tahun wihara Setia Budi itu 100 tahun. Seorang tokoh agama Buddha lebih tinggi dari saya, dia sebut, Suhu, ulang tahun ini cetak dong, kaos-kaos itu panitia, taruhlah gambar Kuan Kong di sana, kan bagus supaya nampak seragam. Suhu itu bilang apa? Cetak kaos gampang saja, tapi akibatnya nanti bagaimana? Baju itu kotor, kemana kalian taruh? Pasti kalian cuci itu, campur celana dalam segala macam itu, simbol-simbol itu. Tidak boleh, nanti tak baik. Dia tidak mau. Nah itu hati-hati ya. Tapi tadi panitianya pakai kata hoax saja. Kalau hoax cuci mungkin masih nggak ada masalah ya. Jangan pakai simbol-simbol.
Banyak panitia peringatan bikin gantungan kunci, pakai swastika, entah pakai gambar apa di dalam itu. Habis itu kuncinya taruh mana? Taruh di pantat. Kunci dengan simbol-simbol taruh di pantat. Mana ada hoki? Terbanglah semua itu hoki, ya. Kalau Anda Seitabo itu pergi ke wihara Setiabudi, Kwantikong sana, begitu masuk penuh dengan orang jual hiong. Mengapa dia jual? Harganya lebih murah daripada beli di dalam. Kita ini yang pelit, beli di situ pun tidak mau, bawa dari rumah, jauh lebih murah. Tapi akibatnya bagaimana? Di sana itu, wah penuh dengan dupa. Setelah pasang dupa, Anda di sana mohon, ya, mohon hoki. Mengapa wihara itu menjual dupa lebih mahal? Sebab itulah sumber mencari dana untuk biaya wihara. Kenapa kita tidak mau beli? Kenapa kita tidak mau berdana? Maka saya bilang salah besar kalau kita membawa dupa dari rumah. Salah besar kalau kita membeli dupa di pinggiran jalan itu. Harus beli di dalam. Setelah bawa dupa dari rumah, habis pasang dupa, datang ke depannya Kwan Kong. Kwan Kong, dagang saya nggak gitu maju, mohonlah Kwan Kong, saya dikasih hoki. Kalau Kwan Kong itu bisa cakap, kamu ini siapa? Sumbang saja ke wihara ini, nggak mau. Wiharanya bocor, saya kedinginan. Sekarang mau minta hoki, no way. Habislah, tak ada seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan perjalanan itu, mulai dari Langkat sampai ke Tapsel. Nah, saya kenal juga Romo Ombun ini. Romo Ombun ini sangat saya puji, ya. Beliau sesungguhnya tokoh agama Buddha yang luar biasa. Ada acara, beliau turun tangan, angkat bangku, segala macam. Ada orang kematian, beliau di depan, ya, baca parita. Ketika membuat Pabaja Samanera, beliau gundulkan kepalanya. Jadi, Pabaja di lingkungan MDI Sangha Agung itu berkat kami berdua melakukan Pabaja itu mengawalinya, yang kemudian akan berkembang kemana-mana. Itulah Romo Ombun. Romo Ombun ketika memiliki kemampuan yang luar biasa, dia itu sangat baik. Dan beliau itu pernah ada orang butuh biaya sekolah, beliau langsung berikan kepada saya, berikan aja. Apa kemauan Pak Ombun? Gak apa-apa, kalau dia nanti mau ngadi bagus, kalau tidak ya gak apa-apa. Karena berhubung waktunya sudah habis, maka saya akan coba mengakhiri sampai di sana. Mudah-mudahan lain waktu bisa disambung. Terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Ponijan untuk membuktikan bahwa memberikan dana itu tetap bagus, karena sudah saya lakukan, dan saya akan memberi contoh lagi kepada saudara-saudara. Bante Utamo sudah datang bolak-balik ke Sumatera Utara, mencoba memberikan bimbingan dhamma, dan itu adalah keinginan saya juga untuk pembabaran dhamma. Tentunya saya gembira dengan kehadiran beliau, dan saya tahu bahwa Bante Utamo di Blitar, wiharanya juga sangat membutuhkan biaya. Maka pada kesempatan ini saya ingin mencoba membantu wihara di Blitar. Akan saya memberikan dana 20 juta rupiah dan akan saya serahkan kepada Dr. Po. Baik, sumbangan untuk Bante Utamo. Panitia tolong mejanya jatuh. Ini mejanya jatuh. Iya. Tolong ya, ini takut jatuh. Ini diserahkan kepada Bante ya. Ya, jatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan.